Walil Bukhari lan iku kedua Imam Bukhari la yaqulanna utawi dawuh la yaqulanna aja nguyuh sapa sira la yaqulanna aja nguyuh temenan sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil ma'i ing dalam banyu ada ini kang menang alladzi kang la yadri ora mili okoma air yang tidak mengalir summa yautasilu nuli atus sapa ahad fihi ing dalam alladzi. Redaksi hadis menurut Imam Bukhari mengatakan bahwa tidak boleh kencing salah satu di antara kalian di air yang tenang. Tujuannya apa? Ketika kita kencing di air yang tenang, pasti air itu akan berubah. Kecuali kalau kolam renang seperti itu, kemudian kencing di dalamnya, nah itu hukumnya makruh, tetap makruh, karena akan mengalami orang yang renang di situ. Kalau air itu sedikit kurang dari 2 bulan, hukumnya malah haram, karena pasti akan berubah menjadi najis air itu. Nah, ini salah satu hikmahnya bahwa Islam itu mengajarkan tentang kebersihan, karena kalau kita kencing di air yang tenang, ya pasti akan berubah airnya. Nah, ini ada salah satu cerita bahwa teman saya dulu ada yang kencing sembarangan, makanya kita dalam buang hajat itu ada tata keramanya. Nanti ada penerangan tentang ada buang hajat, tata kerama dalam buang hajat ada aturannya, seperti tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh di tempat yang tertutup dan lain sebagainya, di lubang juga tidak boleh. Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Lah, ada teman yang kencing sembarangan di peceren. Setan itu kan sering tempat berdiamnya itu di tempat-tempat yang di air-air, di tempat yang kumuh, yang kotor. Nah, setan kan sering berada di situ. Nah, kencing sembarangan, akhirnya ya nggak tahu ya, kalau namanya makhluk gaib nggak kelihatan, kencing di situ kena setannya. Akhirnya jin itu ngeleboni, ngerasukin, akhirnya kerasukan. Ketika ditanya sama Ustaz, kenapa kamu ganggu anak ini? Ternyata karena saya lagi santai kok diganggu tinggi. Nah, itulah makanya kita dalam kencing sembarangan di tempat-tempat yang beberapa tempat yang tidak boleh kita pakai untuk kencing ya tidak. Makanya ini harus di kamar mandi biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk kayak seperti itu. Makanya kita dalam masuk kamar mandi harus disunahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni, ya Allah, saya berlindung kepadamu. Sesungguhnya saya berlindung a'udzubika minal khubuthi, dari setan lanang, wal khaba'ith, dari setan wedok. Karena di kamar mandi itu ya tempat kesukaannya jin, karena di air-air, di tempat yang kotor, tempat buang air, tempat buang hajat, nah itu banyak jin yang menempati di situ. Makanya kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari godaan-godaan jin-jin yang berada di kamar mandi itu. Wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim saking air. Wali Abu Dawud dan menurut Abu Dawud wala yautasil lan ojo atus sapa ahad fihi ing dalam ma'udaim, di dalam air yang tenang tadi, minal janabati, saking orang yang junub. Nah, ini juga mendukung yang pertama tadi, jangan mandi di air yang tenang bagi orang yang junub. Wa an rajulin lan saking wong lanang. Wong lanang yang maksudnya adalah ya termasuk sahabat Nabi, sahabat Nabi kang ngancani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata sapa rajul, seorang laki-laki tadi, naha, melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antau tasila yen ta'atus sapa almar'atu wong wadon bi qalbi rajuli, kelawan bekase wong lanang. Nah, ar-rajul yang dimaksud adalah suami. Awil rajulu, atau seorang laki-laki suami, bi qalbi mar'ati, kelawan bekas mandinya istrinya. Wal ya'tarifa, mongko beceni duka sapa sira
ar-rajul wal mar'ah jami'an kelawan sekabehane. Maksudnya di sini bahwa laki-laki atau seorang suami tidak boleh mandi dari bekas mandi istrinya. Kalau zaman dahulu di daerah Arab kan sulit air itu harus ngirit karena jarang air, sulit air harus dalam pemakaian air harus ngirit. Nah ini kadang yang habis dipakai mandi ditampung lagi untuk digunakan lagi. Nah hal seperti ini tidak boleh. Dari air yang bekas dipakai mandi kemudian dipakai mandi lagi itu tidak boleh. Akhraja telah mengeluarkan dari hadis Sahih Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa isnadul sanad hadis iku sahihun sahih. Wa an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah anaknya Abbas. Abbas ini salah seorang pamannya Nabi. Mempunyai anak namanya Abdullah. Nah ini juga termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk ahli tafsir juga. Makanya ada namanya tafsir Ibnu Abbas karena beliau ini juga termasuk ahli tafsir. Anna Nabiya teman Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yautasilu siram sapa nabi di fadli Maimunah kelawan sisa banyune Maimunah. Ada sini menjelaskan bahwa air yang dipakai, sisa air yang dipakai oleh salah seorang istri Nabi yang bernama Maimunah ini tadi dipakai oleh Nabi. Nah, bedanya dengan hadis yang pertama tadi, yang hadis ini menjelaskan tentang sisa air yang dipakai oleh Maimunah. Nah, ada wadah bejana tempat air kemudian dipakai Maimunah. Kemudian sisanya dipakai oleh Nabi. Kemudian bagaimana? Irtasala atus sapa ba'du azwajin Nabi, sebagian istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jabnatin ing dalam suatu wadah yang besar. Faja'a maka teko sapa Nabi liyautasila arahe siram sapa Nabi minha saking jabnah dari wadah tadi. Faqala maka berkata sapa ba'du azwaj, ini saat temen ingsun iku kutu ana sapa ingsun iku junuban ale wong kang junub. Kemudian dijawab oleh Nabi, faqala innal ma'a la yajunubu. Innal ma'a saat temen banyu iku la yajunubu ora najis. Nah, maksudnya ketika Nabi mau mandi memakai air sisa yang ada di baskom tadi, kemudian Siti Maimunah berkata bahwa saya tadi mandi karena junub. Kata Nabi, sesungguhnya air itu tidak najis. Karena Siti Maimunah ini berkata seperti itu karena ketika mandi pakai tangan. Karena belum cipuk kan mungkin belum ada ya zaman dahulu. Jadi ketika mandi dari baskom itu tangan dijeburkan untuk mengambil air, dipakai untuk mandi. Nah karena sebagian anggota tubuh itu masuk ke dalam air, dianggap Maimunah bahwa air yang sudah dimasukkan anggota tubuh itu menjadi najis karena dia junub. Padahal dijawab oleh Nabi, innal ma'a la yajunubu, sesungguhnya air itu tidak najis. Jadi hadis ini menyimpulkan bahwa air sisa dari bekas mandinya suami, jadi sisa yang ada di bak mandi itu dipakai, kemudian sisanya dipakai oleh Nabi itu boleh, dipakai orang lain boleh, karena berdasarkan hadis ini.